Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Yang raut mukanya itu sedih banget sih menurut aku di video tersebut ya. Walaupun dia tersenyum, tapi kayak rasanya itu nyesek banget gitu loh digituin. Hari ini engkau hinakan dia, kelak engkau akan dihinakan lebih hina daripada apa yang dirasakan bapak penjual es tadi. Sek luan bapak iki lho bakulan es kena dipangan. Lah Miftah, golek pangan, golek kaya wae bakulan agama. Wong bakulan agama tapi cangkeme ra dijogo, uteke ra dienggo, etikane ra dienggo, kaya ngono gelare Gus. Piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi viral, yaitu Gus Miftah dikecam oleh netizen ya, gara-gara goblokin penjual es teh. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Nah, gara-gara mengolok tukang es teh ya, sehingga netizen mempertanyakan adabnya seorang utusan presiden. Dan netizen juga menilai Gus Miftah ini terlalu arogan ya, dengan melontarkan candaan kasar. Tidak sepatutnya seorang utusan presiden berbicara sudah merendahkan seorang penjual tukang es teh ini. Ini benar-benar tidak beradab ya. Jadi kalau kita lihat, seharusnya Pak Presiden Prabowo harus mengevaluasi utusan-utusan yang model seperti ini, yang tidak punya sopan santun dan tidak beradab kepada masyarakat kelas ke bawah. Baik, tanpa banyak basa-basi ya, langsung saja kita lihat komentar pedas dari netizen. Kowe wis ngerti wong giatel kurang? Nak urung ngerti wong giatel kaya apa, deloken video iki. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Deloken ekspresine bapake. Peh aku ora tega ngingeti. Bapake antara isin, pegel, mangkel tapi yo piye. Padahal niate bapake bakul ning kono mes siji, golek sandang pangan, golek pangane anak bojo. Tapi karo Miftah malah digoblok-goblok nih, dipermalukan secara umum, diguyu wong sak ngono mbiyane. Uteke iki. Cangkeme Miftah goblok-goblokne wong golek sandang pangan kuwi hake apa? Gunane apa? Kepentingane apa? Padahal Miftah duduk di situ dalam rangka dakwah siar agama. Enek to wong dakwah nyambi goblok-goblok nih wong golek sandang pangan. Nak ora niat tuku, ora niat borong, mbok ya wis ngomong sing apik. GS ki regane piro to? Tuku orang goblok-goblok nih wong mempermalukan orang. Sek luan bapak iki lho bakulan es kena dipangan. Lah Miftah, golek pangan, golek kaya wae bakulan agama. Wong bakulan agama tapi cangkeme ra dijogo, uteke ra dienggo, etikane ra dienggo, kaya ngono gelare Gus. Piye. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ora lucu Miftah, tidak ada yang lucu sama sekali. Kenapa Anda olok-olok bapak itu? Kenapa Anda ucapkan kata-kata yang tidak pantas? Anda keluarkan. Emang bapak itu salah apa? Salahkah dia mencari rezeki di hadapan para jemaah engkau? Salahkah dia jualan es? Kan tidak. Andaikan saya anak dari bapak penjual es itu, saya akan naik ke panggung, saya hantam itu Miftah. Dan saya lebih sakit hatinya lagi kepada orang yang di samping Miftah tadi, yang cengengesan, ketawanya luar biasa dengan nada olokan.
Tidak sepantasnya Anda buat seperti itu, Miftah. Pengajian itu yang harusnya menyejukkan hati, memberikan ilmu, tidak memberikan suasana resah seperti itu. Saya melihat mata, muka, hati Bapak tadi, sungguh luar biasa sakitnya, dipermalukan seperti itu di hadapan para jemaahnya. Ya, aku, yuk, kok rapaham aku, wong koyok ngene, kok iso yo dadi kiai? Aku ora paham iki. Kok iso yo? Kok akeh sandrine? Kok bisa ada santrinya? Kok bisa ada muridnya? Ya, tidak sepantasnya hal itu engkau ucapkan, Miftah. Saat itu Anda boleh caci, Anda boleh hinakan, Anda boleh permalukan dia, bapak penjual es tadi di hadapan para jamaah engkau. Tapi ingat, Miftah, tapi ingat, setelah itu kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapak penjual es tadi. Bisa saja dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu kan, Miftah, ketika doa-doa orang yang terzolimi itu, doanya tembus di atas langit, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini engkau hinakan dia, kelak engkau akan dihinakan lebih hina daripada apa yang dirasakan bapak penjual es tadi. Ketika saya menonton video yang viral terkait dengan bagaimana ucapan seorang yang dianggap pemuka agama dengan lantang mengatakan sesuatu yang nggak tepat, apalagi yang menjual es itu adalah orang yang sudah tua dan sepuh. Yang dikatakan ini sesuatu yang sampah banget. Jadi saya rasa sebelum Anda memberikan pengajian pada halayak publik supaya moralnya baik nih masyarakat, Anda sendiri tolong belajar tentang bagaimana adab itu ditegakkan. Adab itu lebih baik daripada ilmu sebetulnya gitu ya. Maka seharusnya sebelum mengisi pengajian-pengajian, Anda sendiri kaji diri Anda. Sudah layakkah omongan Anda didengar oleh banyak orang? Sudah layakkah omongan Anda memperbaiki moral orang? Perbaiki dulu moral Anda. Pesan untuk semuanya. Mohon maaf Gus Miftah, beliau yang pedagang es itu tidak goblok. Itu beliau sama pinternya dengan panjenengan, Gus. Jadi ada kerumunan, ya orang mendekat agar jualannya dibeli, itu pintar. Sepintar dirimu melihat peluang kemenangannya Pak Prabowo, lalu mepet ke Pak Prabowo, mepet ke Abah Lutfi. Jadi panjenengan sama pedagang es itu sama-sama pinter, cuma di level doang bedanya. Tapi tingkat analisanya, membaca situasi, pedagang es pinter, panjenengan juga pinter, mepet di Abah Lutfi, mepet di Pak Prabowo, sama-sama pinter dengan panjenengan. Ya, jadi nggak etis sesama pinter terus malah ngegoblogin orang. Jangan gitu lah Gus ya. Sehat selalu Gus. Oke, barusan itu adalah video daripada Gus Miftah yang ngatain pedagang minuman yang sedang hadir di kajian beliau untuk berdagang ya. Yang menjadi tanda tanya bagi saya itu adalah, saya ini tumbuh dan besar di lingkungan Sumatera, lahir di tanah Sumatera. Seringkali sebagian orang itu menganggap orang Sumatera itu frontal, keras, bahkan nggak jarang juga kita sebagai orang Sumatera itu dianggap kasar hanya karena nada bicara itu tinggi. Kenapa cara bercanda semacam ini saya tuh agak kurang srek ya? Apakah cara bercanda ini ada kaitannya dengan kesukuan atau ormas-ormas tertentu yang sudah menjadi kebiasaan? Ketika saya berupaya untuk mengkritik tindakan-tindakan semacam itu atau pernyataan-pernyataan semacam itu, saya itu seringkali dikatain balik dengan kalimat-kalimat ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental, dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah ini mampu berdakwah di tempat-tempat karaoke, di klub malam, ya, mendakwahi wanita-wanita malam? Tentu Gus Miftah mengerti bagaimana cara menjaga perasaan mereka. Akan tetapi kenapa beliau ini melontarkan kalimat-kalimat semacam itu kepada pedagang yang hadir di kajian beliau? Yang gak kalah lucunya lagi itu adalah ketika idaman-idaman ukti TikTok se-Indonesia, si Habib Zaid ini malah ikut-ikutan ketawa. Pertanyaan saya, lucunya itu dari mana? Saya nggak kebayang ya, kalau seandainya orang tua saya di posisi seperti itu, dikata-katain seperti itu di khalayak ramai, dalam kondisi orang tua saya sedang mencari nafkah yang halal untuk saya. Jika dikatain seperti itu, saya nggak akan tinggal diam. Saya kalau di posisi si bapak, si penjual es teh tersebut ya, sudah pasti naik ke panggung ya. Kalau bisa sedikit disentil itu mulut si kiai kalian itu ya. Ya, karena saya memang lemah dalam hal kesabaran ya. Tapi untungnya si bapak itu tidak sebodoh saya ya.
dia mungkin sudah lolos ya dalam hal uji kesabaran ya. Jadi sekalipun itu datang dari seorang yang harusnya dia mendapatkan wejangan-wejangan yang adem ya, malah digoblok-goblokin ya. Tapi si bapak sudah ya mungkin sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain ya, itu si konsepnya gitu ya. Tapi memang emang ini kiai atau apalah ini ya, saya terlepas dari ya mungkin di seberang sana banyak yang mendewa-dewakan dia ya, menganggap dia itu memiliki mewali-walikan, mengkaromah-karomahkannya. Tapi saya nih sebagai orang Sumatera ya benar-benar nggak pakai kalau model-model pemuka agama seperti itu ya, benar nggak pakai ya. Ya bukannya berarti kita tidak apa sih, tidak tawaduk ya, tidak menghormati ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ya. Tapi kalau memang sudah di depan umum seperti itu ya, siapa coba yang terima ya. Makanya kalau di sana saya lihat ada semacam feodalisme ya. Kalau keturunan-keturunan dari ulama-ulama yang disebut Gus ya, kadang mereka memberikan keleluasaan untuk berbuat sekehendak hati ya. Ya terkadang tidak menjaga lisannya ya, terkadang tidak menghargai orang-orang yang ada di bawah dia ya. Nah itu yang saya kurang suka dengan sistem-sistem feodalisme agama di sana ya. Memang kalau kita lihat Gus Miftah ini banyak sekali melakukan kontroversi, bahkan dulu sempat ya menyinggung partai PKS. Pak Prabowo ya harus mengevaluasi utusan-utusan model seperti ini yang tidak punya adab dan tidak menghormati masyarakat ya, merendahkan masyarakat begitu saja. Orang-orang seperti ini harus direshuffle saja. Jadi tidak perlu nunggu 6 bulan Pak Prabowo, langsung saja reshuffle. Apalagi katanya seorang Gus ya, seharusnya punya moral yang lebih baik dan mencontohkan yang baik kepada masyarakat. Bukan mengolok-olok tukang es teh ya. Jadi di mata dia mungkin tukang es teh itu lebih rendah daripada dia. Baik, coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen ya. Jadi netizen benar-benar mengecam tindakan menggoblokin tukang es teh, merendahkan tukang es teh atau menghina tukang es teh ya. Jadi netizen juga di sosial media X mengecam Gus Miftah. Coba kita lihat ya komentar dari netizen. Ada komentar dari Amel Koto, yang sakit itu bukan si gondrong tapi pendukungnya. Sedih rakyat ini jadi seperti ini, tidak terdidik. Ada komentar dari Kania, kelakuan Wamin kayak orang gak paham agama. Kalau dianggap guyon gak lucu menghina orang di depan umum. Orang katanya paham agama tapi menyakiti umat manusia. Zalim kamu, zalim. Sebenarnya bukan Wamin sih, dia itu utusan ya. Utusan presiden ya, benar-benar tidak beradab, punya moral yang sangat menjijikkan kalau kita lihat ya. Sebenarnya kita berharap video tersebut itu sampai ke telinga Prabowo ya. Prabowo harus melihat video ini supaya orang-orang seperti ini dikasih pelajaran ya. Ada komentar dari Aca, Pak penjual ST, aku bantu doa semoga diamu menjadi berkah, semoga yang menertawakanmu mendapatkan imbalan yang setimpal, semoga keadaan berbalik supaya beliau yang menghinamu akan merasakan hal memalukan sebagaimana dia memalukanmu. Nah, banyak netizen justru berdoa kepada bapak penjual es teh tersebut ya. Ada komentar dari Sadam, kalau di Jakarta mah kagak bakal laku orang ini. Hayo warga Jateng, Jatim masih mau manggil orang itu untuk ceramah agama? Dengerin berpahala kagak, malah jadi nambah banyak dosa dan tinggalin orang itu, jangan pernah diundang lagi. Ya memang kalau kita lihat ya ceramah Gus Miftah itu tidak ada yang bermanfaat. Justru forumnya bukan forum ceramah agama tetapi forum hujat menghujat, saling merendahkan orang lain. Ada komentar dari Milrow, jahat banget sejahat-jahatnya. Mikir apa sih sebenarnya, pengen nangis lihat bapaknya. Orang jahat gini tuh ada nggak bakal mikir ke depannya dia bakal dibalikin ya. Mana nih depan orang banyak gitu, astagfirullah, semoga keluargamu aman-aman aja. Jadi banyak netizen ya sangat mengecam kelakuan dari Gus Miftah ini ya. Ada komentar dari Senjamu, kadang orang yang paham agama belum tentu punya adab yang bagus. Semakin kesini semakin tahu kelakuan najis banget. Ada komentar dari Dewa, apakah pantas terlontar umpatan kasar dari mulutnya seorang yang katanya ustadz atau apalah
dia gelar yang disandangnya kepada rakyat kecil. Wahai jamaah pemuja Gus Miftah, evaluasi siapa yang harus Anda ikuti. Ada komentar dari Ikan dan Kue, doakan yang terbaik, semoga rezeki Bapak S lancar dan diperluas hatinya serta kesabarannya. Orang-orang di situ harusnya tidak memuliakan Gus Miftah, sementara si Gus itu aja tidak bisa memuliakan orang lain. Ya benar, dia sendiri tidak bisa memuliakan orang lain, malah merendahkan. Untuk apa kita berharap memuliakan si Miftah ini? Ada komentar dari Hanya Nama, heran banget kok masih ada aja yang ikutin pengajian orang ini. Padahal kalau jamaahnya beneran mau cari ilmu masih banyak opsi lain. Kalau Gus ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Ustadz Felix yang udah jelas ilmunya dan adem kajiannya. Nah, kalau kita lihat komentar-komentar netizen yang mengecam tindakan Gus Miftah ini benar-benar sangat arogan sekali, tidak menghormati orang kecil. Banyak netizen juga yang menangis melihat video Gus Miftah merendahkan tukang jual es teh. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.